Ini dia guys. Ini adalah ROG Xbox Live X. Ya, akhirnya saya berkesempatan untuk memiliki sebuah konsol gaming yang bisa dibilang ini konsol gaming terbaiknya Asus saat ini ya. Karena ya pertama ini ada sesuatu hal yang baru, dia kolaborasi sama Xbox. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini siluetnya. Di sini bagian pegangannya ya sekarang berubah guys, sekarang menyerupai controller Xbox gitu ya. Dan saya suka desain seperti ini kesannya hal yang baru, kemudian pastinya ini akan terasa nyaman dipegang ya. Oke, itu nanti aja. Sekarang kita akan coba lihat dulu sekeliling boxnya guys. Jadi yang pertama di sisi atasnya di sini adalah siluet-siluetnya. Kemudian di bagian samping ini ada tulisannya, dan kemudian di kanannya ada logo ROG dan juga logo Xbox-nya. Oke. Kemudian di sisi kiri juga sama, di sisi belakang juga harusnya sama aja ya. Dan ini kita bisa slide gini guys. Nah, oke. Oke, jadi di dalam kardus outernya ya, di sini ada boxnya lagi yang kalau dilihat-lihat sama guys ya. Langsung aja kita buka. Oke. Wah, ini dia guys. Keren sekali ya. Di sini ada keterangan-keterangan singkat kalau menunjukkan di sini tuh ada dua USB Type C, kemudian di sini tombol power dan juga ya kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk guide singkat untuk menyalakan si konsolnya guys. Oke. Lanjut. Kita akan coba ini ambil aja ya. Kayak gini. Dan ini dia device-nya guys. Ini keren sekali. Oh no. Harusnya ini ada tempat tarikannya. Oh, ini ke belakang. Ini. Oke, ini dia guys. Ya, sebetulnya ini sudah pernah saya buka ya, dan saya tutup lagi. Makanya kalau kalian notice di sini banyak sekali debu-debu, karena memang sudah pernah saya buka guys, gitu ya. Oke, ya, oh salah. Ini saya singkirkan dulu, dan kita akan lihat di bagian bawah sini ada apa aja. Di sini ada suatu kotak guys. Kalau kalian buka, kalau kalian angkat seperti ini, di sini ada sebuah charger. Oke, kita buka dulu. Di sini chargernya tertulis 65 watt ya. Sama seperti pendahulu-pendahulunya. Kita singkirkan dulu, dan kemudian di sini ada buku-buku garansi ya. Buku-buku yang jarang kita lihat. Dan kemudian di sini ada kotak lagi guys. Ini apa ya? Oh, nggak ada guys. Ini kosongan ya. Mungkin hanya itu ya, pembatas saja ya, biar nggak di dasar banget gitu dia naruhnya. Oke. Dan kemudian ada satu hal lagi yang Asus selalu kasih ke kita ya ketika membeli sebuah konsolnya, yaitu adalah ini dia guys. Oh, kebalik, sorry. Ini dia guys. Jadi kita mendapat sebuah stand ya. Kita akan coba lihat standnya seperti apa. Nah, ini dia. Bahannya memprihatinkan sekali sebetulnya ini guys. Ya, standar kayak gini. Jadi nanti konsolnya tuh ditaruh kayak gini gitu. Nah, ini saya pernah punya sebelumnya ya di ROG Ally putih yang generasi pertama. Ini gampang banget rusak. Jadi saran saya mending kalian jangan pakai ini ya. Ini buat darurat-darurat aja. Kalian belilah stand-stand lain yang mungkin desainnya lebih universal gitu ya, tapi kalian yakin lebih kokoh daripada ini. Ini bukan plastik soalnya. Tuh ya. Tuh, ini bukan plastik guys. Jadi dia akan aus, dia akan sobek-sobek sendiri seiring berjalannya waktu. Gitu. Jadi ya saran saya ini disimpan aja di dalam boxnya. Unik sekali ya di atas ini ya. Oke gitu. Oke, kita akan lihat device-nya. Oke, ini dia device-nya. Kita akan coba buka. Ini. Wah. Oke guys, ini mantap sekali ya dipegang ya.
benar-benar berasa seperti controller Xbox yang diberi layar guys. Kalau kalian lihat dalam kondisi mati ini seperti eksklusif full screen ya, layarnya kayak gede banget gitu ya. Padahal layarnya tuh kalau kalian bisa lihat nih layarnya tuh ya, yang di bagian lampu tuh kelihatan ada garis kan. Nah jadi bezelnya lumayan tebal guys gitu. Oke, sebelum kita nyalakan kita akan coba melihat sekeliling device-nya ini. Di sini ada tombol-tombol seperti biasa ya, XYAP, dan kemudian ini ada analog yang belum Hall effect ya setahu saya. Karena kalau di tes circularity errornya itu lumayan tinggi, ada di 6% atau 8% errornya gitu ya. Dan ini ada kedua speaker. Dan ini fun fact guys, ini speakernya bagus banget dibandingkan dengan punya saya dulu itu Legion Go S ya. Ya beda harga sih, cuma kan maksud aku tuh bahkan dibandingkan dengan ROG Ally pun Legion Go S itu jelek guys speakernya. Entah kenapa Asus itu bagus banget speakernya gitu ya. Dan di sini ada tombol-tombol di pad, kemudian di sini ada analog lagi, dan di sini ada ketambahan tombol ya. Yang pertama ini adalah Armoury Crate, kemudian di sini ada tombol Xbox untuk masuk ke menu Xbox-nya. Ini tombol seperti biasa ya, pause sama select ya, pause sama select kalau misalnya di anak-anak PS dulu nyebutnya kan kayak gitu ya. Dan di bagian belakang sini, nah ini dia ada tombol M1 M2. Ini bisa kalian custom di software Armoury Crate-nya nanti guys, gitu. Kemudian di sini ada analog. Yang ini jujur ya, build quality buttonnya nih bagus guys, serius, nggak berasa murah gitu ya. Mantap. Oke, langsung aja kita coba nyalakan. Oh sebelum itu portnya lupa guys. Jadi di atas sini ada dua port USB-C ya. Di sini ada tulisannya, keterangannya apa nih, 40 GB per detik. Oke, dan kemudian di sini ada lampu-lampu indikator, ada button-button untuk volume, kemudian ini ada SD card-nya, ada jack 3,5-nya untuk mic ya, dan tombol power-nya. Oke, kita akan coba nyalakan. Oke, kita sudah masuk di desktop si ROG Xbox Ally X ini guys. Dan ya, kalian mungkin sudah pada tahu ya bagaimana sekilas fitur-fitur dari spek-spek dari si ROG Xbox Ally X ini. Ya paling nggak saya kasih tahu singkatnya aja ya, dia pakai AMD Z2 Extreme, RAM-nya 24GB, dan kemudian storage-nya 1TB ya. Jadi beda dengan yang versi putih, ini versi lebih gaharnya. Dan untuk perbedaan body sebetulnya ya, yang hitam ini tuh lebih tebal guys gitu, which is harusnya ini better cooling system ya guys ya. Dan mungkin saya nggak akan bahas terlalu spesifik banget ya mengenai speknya. Saya ingin menunjukkan experience ke kalian aja bagaimana memiliki sebuah ROG Xbox Ally X ini. Ini buat user yang mungkin agak mementingkan sebuah visual estetika gitu ya. Ini mungkin agak terganggu dengan ininya guys, bezelnya ya tuh. Kalian bisa lihat bezelnya tebel banget gitu, nggak kayak Legion Go S. Kalau buat orang-orang seperti itu mungkin Legion Go S tampilannya lebih menggoda ya daripada ROG Ally X ini, karena memang dari dulu nggak ada upgrade guys di bagian layar itu untuk ini. Nah kemudian untuk tombol-tombolnya ini enak banget sih tuh ya, buttonnya ini enak banget. Dan kalau kalian penasaran mungkin kita akan coba tes di gamepad tester ini ya. Nah Asus ROG Ally sudah masuk guys. Jadi di sini kalau kalian tes circularity-nya ini, tuh ada di angka 8 guys. Jadi memang belum Hall effect gitu. Nah untuk perbandingan yang Hall effect di Legion Go S itu dia 0,0. Jadi benar-benar akurat banget analognya. Sedangkan yang ini ya kayak gini ya, akurasinya sama aja, dulu juga kayak gini gitu. Ini semua button-buttonnya tuh ya. Kemudian vibrationnya tuh ada vibrationnya. Dan ya seperti itu. Oke, jadi mungkin itu dulu ya video unboxing dan experience ya ketika memiliki sebuah ROG Xbox Ally X. Jadi kalau kalian suka dengan video seperti ini, mohon di like dan subscribe, dan juga nantikan video-video gaming test berikutnya. Karena saya akan coba bikin video-video gaming test itu secara terpisah seperti tahun-tahun lalu. Ya ditunggu aja ya, karena saya juga perlu untuk download gamenya dan lain sebagainya, setup segala macam gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.